Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bareng Andi Ensil. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi mengenal wawancara dan etikanya. Teman-teman, apakah kamu pernah mendengar wawancara di televisi? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Narasumber wawancara bentuknya sangat beragam. Misalnya wawancara dengan pedagang, pengusaha, psikolog, atau para ahli lainnya. Untuk melakukan wawancara, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka wawancara tersebut tidak dapat dilakukan. Apa saja unsur-unsur wawancara? Mari kita pelajari. Unsur-unsur wawancara yang pertama adalah pewawancara atau orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Yang kedua yaitu narasumber atau informan atau orang yang diwawancarai. Dalam hal ini, narasumber atau informan berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa. Unsur yang ketiga yaitu tema atau perihal yang diwawancarakan. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Dalam hal ini, tema menjadi pokok sekaligus pembatasan hal-hal yang dibicarakan. Unsur yang keempat yaitu waktu atau kesempatan dan tempat. Nah, itulah tadi teman-teman unsur-unsur wawancara. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu langkah-langkah melakukan wawancara. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, pemerintahan, dan kedisiplinan. Penentuan topik wawancara menjadi dasar untuk menentukan narasumber yang nantinya akan diwawancarai. Langkah yang kedua, menentukan narasumber. Setelah topik wawancara ditentukan, barulah narasumber dipilih. Narasumber harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya. Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. Langkah ketiga yaitu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa yang seharusnya ditanyakan mungkin justru tidak ditanyakan saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh pun juga tidak lengkap. Langkah keempat yaitu melakukan wawancara. Dalam melakukan wawancara, kita harus menerapkan etika berikut. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Yang keempat, fokus pada materi wawancara. Yang kelima, tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat tersinggung. Yang keenam, tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Yang terakhir, bersikap objektif dan simpatik. Kemudian langkah yang kelima, merangkum dan menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian teman-teman, sebelum melakukan wawancara, siapkanlah hal berikut ini. Yang pertama, penguasaan materi. Yang kedua, persiapkan pertanyaan. Yang ketiga, mempersiapkan mental. Yang keempat, mempersiapkan alat wawancara. Nah, mudah kan teman-teman? Jika kamu mengikuti aturan dan etika wawancara yang sudah disebutkan tadi, pasti kegiatan wawancara akan lancar.
Jikalau teman-teman masih belum mengerti atau kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. 口寄せの術